Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-qail innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah salah satu kelebihan beliau dibandingkan nabi-nabi yang lain, dalam hadis beliau menyatakan wa utitu faslal khitab, diberikan kepadaku faslal khitab, di dalam riwayat yang lain jawami'ul kalim, bahasa yang singkat padat tetapi mencakup makna seluruhnya. Dan bahagian dari kesempurnaan khitab beliau untuk hal-hal yang sulit dijangkau oleh orang awam, diberikan contoh pada perkara yang terjangkau. Yang makul diubah ke dalam bentuk yang mahsus, bidharbil amsal, memberikan contoh-contoh litaqribil fahmi, agar mudah dipahami. Suatu ketika beliau menyampaikan kepada para sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, "Matsalul qa'imi fi hududillahi wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahammu 'ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha." Perumpamaan orang-orang yang menjalankan syariat Allah dengan orang yang terjerumus dalam pelanggaran syariat itu seperti sebuah kelompok masyarakat, komunitas, bangsa dan lain sebagainya. Mereka diundi untuk naik ke sebuah kapal. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Ada yang undiannya itu menempatkan dia di atas, dan ada yang undian itu menempatkan dia di bawah. Pilihan kata diundi ini bukan asal comot sebagai pengganti dari membeli tiket, karena kehidupan di dunia ini bukan pesanan, tetapi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita jalani. Tidak ada pilihan kecuali karena kita diberikan akal oleh Allah menilai baik dan buruk. Bukankah orang-orang hebat sekarang belum tentu terlahir dari orang hebat yang sebelumnya? Dan bukankah orang-orang hebat di masa lalu sekarang juga mewariskan generasi yang rusak-rusak? Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Kehendak Allah. Tentu saja kapal di masa lalu tidak secanggih sekarang, yang tersedia keran-keran air, dari air dingin sampai air hangat untuk mandi, untuk masak, minum dan lain sebagainya. Dulu perahu-perahu sederhana terbuat dari kayu yang ada lantai atas di atas dek dan lantai bawahnya. Orang-orang yang di atas bebas akses, udara segar, cahaya matahari, air dan lain sebagainya ketika turun hujan. Sedangkan yang di bawah akses mereka terbatas, dibatasi oleh dinding dan lantai, dan di atasnya terdapat atap ataupun dek atasnya. Setiap kali penumpang-penumpang yang di bawah ini ingin mendapatkan air, mereka terpaksa naik ke atas, melangkahi orang-orang yang sedang duduk di atas, penumpang-penumpang kelas atas. Karena merasa praktek tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, maka sambil berjalan orang yang di bawah ini berucap, "Lau anna kharaqna min nasibina syai'an kay la nu'zi man fawqana." Kalaulah kami diizinkan untuk membuat lubang sedikit pada bahagian bawah,
agar tidak perlu sering naik turun mengganggu orang-orang yang di atas kami. Mereka hanya menyindir saja. Andai kata kami boleh mengorek lubang di bawah, kapanpun perlu air tinggal buka saja sedikit, agar kami tidak sering mengganggu orang-orang yang sedang istirahat di atas, penumpang kelas atas yang sudah bayar tiket mahal. Apa kata Nabi? Lau tarakuhum wa ma aradu halaku jami'ah. Kalau penumpang kelas atas ini berfikir yang sama, nyocin, biarlah mereka korek lubang di bawah saja agar tidak ganggu kita yang sedang istirahat di atas. Kalau ini dibiarkan dan semua keinginan mereka, semuanya itu akan celaka. Kapal bocor, tenggelam. Bukan yang di bawah saja binasa, yang di atas juga sama. Wa in akhadhu bi'aidihim. Tapi kalau penumpang yang di atas melarang, jangan Pak, biarlah kami agak repot sedikit, yang penting jangan korek di bawah. Najau, maka yang di atas selamat, wa najau jami'a, dan yang di bawah pun selamat. Hari ini kehidupan kita di negeri ini tidak lagi merasa berada di dalam kapal yang sama. Kita masing-masing membuat sekoci sendiri-sendiri. Sehebat apapun skoci, itu hanya kapal kecil yang tidak mampu bertahan di dalam gelombang yang besar. Seburuk apapun kapal yang besar, potensi untuk selamat lebih tinggi daripada skoci yang kecil ini. Tapi kita adalah generasi yang diajarkan untuk buat skoci, bukan generasi yang membangun kapal. Maka sekarang kehidupan kita nafsi-nafsi. Kita nggak perlu melihat jauh. Coba kita ingat kembali saat masuk ke masjid ini, bagi yang naik kendaraan, bawa sepeda motor dan mobil, kita hanya berpikir yang penting mobil saya bisa parkir dengan benar, bahwa jarak antara mobil saya dengan mobil di samping saya bisa muat setengah mobil yang lain, itu tidak menjadi perhitungan. Padahal itu ruang yang mubazir. Andai kata saya mau repot sedikit, saya dempetkan mobil saya dengan orang di sebelah, sekedar bisa buka pintu untuk masuk, sungguh ada banyak mobil lain yang bisa masuk. Tapi ilmu geometri itu hanya tinggal di SD, SMP, dan SMA, tidak berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Maka betapa kita orang-orang yang egois, yang penting motoke kapahidon, mangat utamong, selesai. Kita orang yang selalu membangun sekoci sendiri, tidak pernah berusaha untuk membangun sebuah kapal bersama. Itu contoh sederhana. Belum kita tarik dalam bentuk yang lain. Makanya agama ini menjadi rusak akhir-akhir ini karena semangat untuk merusak persatuan lebih tinggi daripada memperkokoh persatuan. Padahal untuk persatuan ini Al-Quran mendatangkan riwayat cerita-cerita umat terdahulu, bahkan kekufuran dan kesyirikan ditolerir asal tidak merusak persatuan. Bukankah di dalam surat Thaha ketika Allah ceritakan Nabi Musa yang naik bukit Tursina untuk bermunajat, menitipkan Bani Israel umatnya kepada Harun saudaranya. Ketika sampai di atas bukit Tursina, Allah pertanyakan, ma'ajalaka an qaumika ya Musa, apa yang menyebabkan engkau tergesa-gesa meninggal kaum wahai Musa? Nabi Musa menjawab, hum ala athari, wahai Tuhanku, mereka mengikuti petunjukku, wa ajiltu laka rabbi litarda, aku tergesa-gesa kemari wahai Tuhanku agar engkau ridha. Kata Allah, tidak wahai Musa, walaqad fatanna qaumak, kami telah memfitnah kaummu, wa adallahumus samiriyu, disesatkan oleh Samiri. Nabi Musa merasa aman karena beliau sudah wakilkan Harun saudaranya untuk menjaga mereka. Begitu tahu bahwa kaumnya, umatnya difitnah, Nabi Musa turun dan melihat Bani Israel sedang menyembah lembu. Saudaranya Harun duduk termangu-mangu. Saking marahnya, lembaran-lembaran Taurat, lempengan Taurat di tangan dicampakkan oleh Nabi Musa, berjalan ke arah saudaranya Harun, tangan sebelah memegang kepala dan sebelah lagi memegang janggutnya. Ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu, Nabi Musa menggugat, apa yang menghalangimu untuk melarang mereka saat mereka tersesat? Kenapa tidak engkau cegah mereka yang menyembah berhala? Pekan hanan cam. Apa jawaban Nabi Harun? Itu posisi yang luar biasa dramatis. Sedikit salah jawab, leher patah, nyawa melayang.
Nabi Musa yang pegang. Tentara terlatih Kopassusnya Firaun sekali tinju tewas. Apa jawaban Nabi Harun? Ya bena ummah, wahai anak ibuku. Harun tidak memanggil wahai abangku, wahai saudaraku. Beliau ingatkan kepada Musa bahwa kita lahir dari rahim yang sama. Ya bena ummah, wahai anak ibuku. La ta'khudh bi ra'si wala bi lihyati. Jangan engkau pegang kepala dan jenggotku. Khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil. Saya tidak melarang mereka sesat menyembah berhala, karena saya khawatir apabila saya melarang mereka, Bani Israel terpecah dua. Sebahagian tetap menyembah berhala dan sebahagian percaya ucapan saya. Ketika mereka terpecah dua, mereka akan bentrok dan bersengketa. Nanti engkau turun dan menggugat saya, kenapa engkau pecah belahkan Bani Israel? Khasyitu an taqula farraqta baina Bani Israil. Maka aku biarkan mereka sesat sebentar, karena toh engkau juga akan turun untuk meluruskan kembali. Nyoni cok pulang. Bayangkan, kesesatan menyembah berhala ditolerir oleh Nabi Harun hanya demi sebuah persatuan agar tidak rusak. Kita sekarang ini, betapa banyak ustadz-ustadz dan dai yang memecah belah umat hanya karena persoalan khilafiyah sedikit langsung membid'ahkan dan mensyirik saja. Sampai pada kesimpulan hana perlihat Nabi salum ahli bid'ah. Bayangkan, itu hanya dari sudut pandang perspektif mereka yang belum tentu benar. Mengajinya pun Sabtu dan Minggu saja di YouTube. Langsung memvonis orang lain bid'ah dan sesat. Nauzubillah. Ini tentang persatuan. Tapi sayangnya, kita tidak membangun bibit-bibit persatuan, tidak menyemai benih-benih persatuan itu dalam kehidupan. Masing-masing berpikir sendiri-sendiri. Mulai dari persoalan ekonomi, persoalan ibadat. Coba ingat kembali. Dari rumah kita berjalan menuju masjid ini, berapa orang yang di tepi jalan kita perhatikan untuk kita ajak datang ke masjid? Walaupun hanya sekedar gurauan saja, ajak Jumat, kayak bang. Tidak terbuka mulut kita untuk mengajak pada kebaikan. Boleh jadi karena kita pelit untuk pahala akhiratnya, menyeramai hadap bakat sempit syurga ada. Atau boleh jadi karena kita tidak merasa penting untuk mengajak tersebut. Tapi ketika ngajak ngopi pagi, kita telepon semua kawan-kawan, Pak, kita ajak kena cari kopi. Tapi untuk ibadat tidak ada yang menelpon kawannya untuk datang ke masjid. Ini realitas kita. Itu belum lagi untuk kemaksiatan. Bayangkan, Aceh ini negeri yang berlaku kanun syariat Islam. Banda Aceh, ibu kotanya, Darussalam jantung hatinya. Maka kalau kata orang bijak, ikan itu busuk dari kepalanya, maka manusia itu busuk dari hatinya. Perhatikanlah proses pembusukan yang terjadi di Aceh. Syariat apa yang sudah berjalan di Darussalam? Coba perhatikan, buka mata kita. Nggak perlu buka hati, mata saja buka. Betapa banyak orang laki-laki yang pakai celana pendek. Berapa banyak orang perempuan yang pakai celana terbuka aurat. Bahkan dalam beberapa hari terakhir sempat saya foto, rambut tergerai, pakai baju ngepas, t-shirt. Tidakkah penguasa di Darussalam itu tersinggung kehormatannya? Hanya untuk persoalan akreditasi kita berani untuk membuat sebuah kebijakan. Yang tidak buat surat keterangan vaksin tidak boleh isi KRS. Tapi untuk sebuah nilai syariat, saya belum melihat ada penguasa Darussalam yang lantang berani berbicara. Kalau melanggar syariat, jangan masuk kampus kami. Enggak berat prosesnya. Tinggal tugaskan satpam security yang 2 hari lagi akan dapat baju seragam baru, berdiri di pintu masuk dan keluar. Melanggar syariat, jangan masuk. Selesai. Kalau itu diterapkan, yang melanggar syariat silahkan pakai jalan lingkar, lewat Limpuk dan lewat Lukoh. Tidak adakah seorang pun yang sudah S3, yang sudah profesor, yang sudah kuliah ke luar negeri berpikir untuk menyelamatkan harga diri Abu Syahwala dengan Nuruddin Araniri? Lalu di mana kehormatan kita? Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang terjadi. Kita sibuk membangun skoci-skoci pribadi, lupa untuk memperbaiki kapal yang sedang bocor ini.
Maka oleh karena itu, pendidikan setinggi apapun itu hanya orientasi barat saja untuk merusak akhlak kita apabila tidak ada nilai akhlak di dalamnya. Karena itulah di awal tadi saya membacakan hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menyempurnakan, bukan membangun dari awal. Akhlak mulia itu sudah ada, cuma tidak sempurna. Yang lebih terlalu berlebihan, yang kurang terlalu berkekurangan. Datang Nabi, yang lebih dikurangi, yang kurang ditambahkan. Maka terjadilah kontradiksi. Dulu orang tua kita ketika akan menuntut ilmu, mereka tidak mencari lembaga, mereka mencari guru. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin di pengantar menyatakan ada ikhtiyarul muallim, pilih guru sebelum engkau belajar. Tapi belakangan guru tidak penting, yang penting ijazahnya. Sealim apapun guru, seikhlas apapun guru, bila tidak mengeluarkan ijazah akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Maka kita tinggalkan guru-guru yang ikhlas ini untuk mencari guru yang mengeluarkan ijazah. Apakah sudah selesai? Ternyata tidak. Sekarang bahkan ijazah pun tidak perlu. Yang kita cari adalah akreditasinya. Seorang guru yang sangat ikhlas mengajar murid yang sangat cerdas, tapi di sebuah lembaga pendidikan yang akreditasinya B dan C, akan dikalahkan oleh murid-murid yang agak sedikit paak, yang diajarkan oleh guru-guru yang tidak ikhlas hanya di sebuah lembaga yang akreditasi A. Maka semua berlomba-lomba untuk akreditasi, lupa tentang keikhlasan dan lupa tentang kecerdasan. Ini yang sedang kita bangun sekarang. Maka kita berbangga bahwa lembaga kami akreditasi pula. Tapi pertanyaannya, setelah sekian banyak kita lahirkan sarjana ekonomi S1, S2, S3 sampai profesor, perbaikan ekonomi apa yang sudah terjadi pada masyarakat di Aceh? Sedemikian banyak kita lahirkan pakar-pakar kesehatan, mulai dari farmasi sampai kedokteran. Kesehatan apa yang sudah meningkat di Aceh? Saya anggap kita gagal di bidang kesehatan kalau warga Aceh belum mampu membedakan coding pagi itu antara kuning telur dengan putih telur. Bayangkan, orang Aceh masih coding pagi minum telur, tapi yang diminum kuningnya bukan putihnya. Padahal dari kelas 1 SD kita diajarkan protein itu adalah zat putih telur, bukan zat kuning telur. Matruk kenan payah tengku berarti, maka yang dipikir deh. Ini yang terjadi pada kita sekarang. Gagal pada semua dimensi. Tidak terkecuali tengku-tengku dan ustaz. Gagal untuk meyakinkan masyarakat tentang rukun salat. Maka persoalan salat masih persoalan yang dibicarakan pada hal-hal yang mendasar. Batasan aurat, cara bersuci, kemana arah kiblat. Sudah 76 tahun Indonesia merdeka dan persoalan syariat masih berkutat pada MKDU, mata kuliah dasar umumnya. Inilah yang terjadi. Kenapa? Karena kita tidak pernah fokus pada target dan tujuan sendiri. Kita sibuk dengan memenuhi target orang lain. Orang lain yang buat target, kita yang lompat-lompat. Maka umat Islam selalu, kita saja yang heboh. Masjid Raya Baitur Rahman begitu datang Covid, jaga jarak. Kita lupa kemarin hari raya Imlek berdesak-desak. Sampai kena pucap dia. Kenapa tidak ada ketegasan pribadi? Ada ruang-ruang yang harus kita hargai, tapi ada ruang-ruang yang harus menghargai kita. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu, siapapun di antara kita yang mengaku beriman kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, tertuang di dalamnya surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili, katakan olehmu wahai Muhammad, inilah jalanku. Jalan bagaimana? Ad'u ilallahi ala basiratin, aku mengajak kalian kepada Allah atas sebuah keyakinan yang kuat dan pemahaman yang jelas. Siapa saja? Ana wa manittaba'ani, saya dan siapapun yang mengikuti saya. Kita berkewajiban untuk berdakwah ketika menjadi seorang muslim. Tidak boleh pejamkan mata melihat kemaksiatan yang di depan kepala kita. Maka untuk memperbaiki Aceh, perbaiki Banda Aceh. Untuk memperbaiki Banda Aceh, perbaiki jantung hati rakyat Aceh.
Jangan hanya marah saat melihat ada bayi dan janin dibuang di dalam tong sampah, tapi tidak pernah marah ketika melihat ada orang-orang yang ingin menciptakan janin tersebut. Pemerintah kita hanya semangat untuk mengubur orang yang berbuat maksiat yang sudah bersembunyi di dalam kamar hotel. Kita mau nglah hotel grebek, jih pat babini jalan ikut dia di atas badan jalan, kita biarkan. Berpeluk-pelukan mahasiswa dan mahasiswi, kita biarkan. Tapi ketika mereka masuk dalam ruangan tertutup, kita grebek. Syariat tidak. Islam tidak suruh kita grebek dalam ruang tertutup. Islam suruh kita mengantisipasi sebelum mereka masuk dalam ruang yang tertutup. Makanya tentang zina itu, bukan zinanya dilarang, mendekati zina yang dilarang. La taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Tapi syariat di Aceh silahkan dekati, yang jangan berzina. Yang jangan pun zina sembunyi-sembunyi, terang-terangan tidak mengapa. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah sebabnya mungkin kita diberikan apresiasi oleh Allah menjadi provinsi yang berturut-turut menjadi juara paling miskin sepulau Sumatera, dan alhamdulillah tahun ini menjadi juara 5 di tingkat Indonesia. Baru terbukti ternyata uang yang banyak tidak menjadikan Anda orang kaya. Kenapa? Karena Anda tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah PR di depan mata kita. Saya sampaikan provokasi ini untuk menunjukkan kesadaran dan menumbuhkan keinginan kita untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk larut menerima dicaci maki setiap hari di atas mimbar Jumat. Dan syariat Islam di Aceh menjadi bahan olok-olok di tingkat nasional. Apa juga katanya syariat Islam tapi riba tetap jalan. Apa juga katanya syariat Islam anu bajeng lehi diuroh. Apa juga katanya syariat Islam orang perempuan dan laki-laki pamer aurat sepanjang jalan. Kalau kita tidak siap, minta ke pemerintah pusat hapuskan lagi syariat Islam agar kesalahan kami tidak menyebabkan nama Islam tercemari. Kalau ingin terapkan, maka terapkan dengan benar. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah secara totalitas di dalam ajaran Islam, jangan sepenggal-sepenggal. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian barangkali sekedar untuk saling mengingatkan di hari Jumat yang mulia ini, di awal bulan Rajab, sebelum sebulan lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Mari kita bersih-bersih diri, bukan hanya demi Ramadan, tetapi demi syariat Islam dan demi mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Dan mari kita jaga kehormatan ulama kita, teristimewa Abu Syah Kuala dengan Nuruddin Ar-Ramirik, agar mereka tidak gelisah di dalam kuburnya karena lembaga yang ditabalkan nama mereka ternyata berseliweran orang-orang yang berbuat maksiat di dalamnya dan dipimpin oleh orang-orang yang tidak peduli tentang kemaksiatan tersebut berlaku di sana. Nauzubillah summa nauzubillah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون سبب النعيم المؤبد. وأشهد أن محمدا رسول الله النبي المفضل المشرف المؤيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع الراكع وسجد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بارك الله
barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.